Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jimli Asidiki begitu kan ya, secara gamblang ya belak-belakan membongkar bagaimana ya boroknya Polri begitu kan ya, boroknya kejaksaan ya, terus kemudian polisi, hakim, ya advokat dan sebagainya begitu. Dia mengatakan bahwa ini bermasalah semua. Nah, jadi sekarang kita masih belanja masalah. Jadi kalau ditanya masalah banyak banget, ya. Nah, tadi daftarnya banyak sekali dari Ya terutama dari KPK begitu kan ya, ini bermasalah semua kabarnya. Nah, secara tidak langsung ini banyak persoalan-persoalan yang kemudian ya menurut saya pribadi begitu kan, apa namanya, dengan percepatan transformasi reformasi justru ini memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Jimli begitu. Artinya nampaknya dengan adanya Pak Jimli menjadi ketua percepatan transformasi reformasi Polri, justru ini langkah yang baik begitu. Nah, pertanyaan sekarang apakah ini nanti dia dui fungsi Polri ini ya akan apa namanya, akan diketok oleh MK bahwa tidak lagi menjabat di sipil dan sebagainya, maka kemudian yang saya lihat tadi dari pernyataan-pernyataan apa namanya MK begitu kan, kabarnya tidak boleh duduki jabatan sipil ya pihak kepolisian ini. Nampaknya ini kok berbarengan semua, ada apa begitu kan? di antara banyak masukan yang kami catat penting. Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar. Ini penting, ini masukan dari GNB untuk ya membangun kepercayaan dan sekaligus memperkuat Polri di masa depan. Jadi jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis. Itu antara lain. Banyak lagi masukannya nanti akan kami bahas di dalam komisi. Nah, nanti terakhir saya minta Pak Oto. Ini plus minusnya begitu. Ini salah satunya ya. Ketika Pak Jimli ya dilantik sudah beberapa hari ini sudah apa namanya, sudah melakukan terobosan baru. Artinya dui fungsi Polri nampaknya tidak lagi begitu kan ya di apa namanya, tidak lagi menduduki jabatan sipil, terus kemudian berbarengan dengan kasus Roy Suryo begitu kan, tidak ditahan, nampaknya diarahkan kepada yang lebih baik begitu kan, yaitu dengan apa namanya, dengan pengadilan begitu kan. Yang ketiga, ini soal Mahkamah Konstitusi begitu. Mahkamah Konstitusi justru mengetok palu begitu kan ya. Apa namanya? Polisi aktif ini tidak boleh menduduki jabatan sipil. ini langkah yang bagus kalau menurut saya begitu kan. Tiga ini didapatkan semua. Dan kemarin banyak yang mempertanyakan gimana ini reformasi Prabowo Subianto begitu kan, dan jawabannya mungkin ini begitu. Mungkin akan berakhir yang namanya parcok begitu kan ya, akan berakhir yang namanya geng Solo. Semuanya ini serba, apakah ini serba kebetulan? Apakah ini sudah dirancang oleh Pak Jimli Asidiki bahwa yang benar seperti ini langkah hukumnya? Kita tahu Pak Jimli Asidiki pernah memberikan sanksi yang sangat luar biasa kepada Paman Si Gibran, ya, dianggap melanggar begitu kan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, dan akhirnya apa? Akhirnya begitu kan ya diberikan sanksi, tidak lagi menangani soal apa namanya, soal pemilu dan sebagainya, dan saya kira ini langkah yang baik begitu kan. Nah, Pak Jimli Asidiki ini kabarnya memberikan satu terobosan baru begitu kan, membongkar habis-habisan bagaimana boroknya Polri, bagaimana kejaksaan, bagaimana KPK, bagaimana advokat begitu kan ya. Semuanya nampaknya akan ditransformasi ya, ada terobosan baru oleh Pak Jimli Asidiki. Kok bisa ke sana, Bang? Padahal ini percepatan transformasi Polri begitu. Ya, karena semuanya begitu kan, semuanya mungkin akan diperbaiki oleh Pak Jimli. Yang begitu mengejutkan, kenapa ini kok berbarengan dengan penetapan Roy Suryo jadi tersangka, tapi setelah dikritik habis-habisan ya pihak-pihak kepolisian, pihak-pihak Polda Metro Jaya justru ya Roy Suryo dilepas begitu. Ya diarahkan ya harus di pengadilan.
Nah, kalau di pengadilan justru seorang mantan presiden seperti Jokowi, apakah ini bisa hadir nantinya? Wih, bagus dong ya. Pak Jimli pernah mengatakan, lama-lama saya percaya apa yang disampaikan oleh Suryo. Ya, kita tunggu saja begitu ya. Nah, setelah ada terobosan baru begitu kabarnya. Survei dari Litbang Kompas mengatakan 76,2% publik nyatakan kepercayaan tinggi terhadap Polri begitu. Nah, apakah ini punya dampak juga ketika Roy Suryo nanti tidak ditetapkan tersangka, misalnya dibatalkan, maka ini mungkin pengaruhnya akan semakin tinggi kepada kepada Polri. Karena kita lihat saja bahwa yang namanya Parcok, yang namanya geng Solo ini harus diakhiri begitu. Nampaknya masyarakat berkomentar seperti itu. ini keren sekali begitu kan. Ya, apalagi yang terbaru kabarnya, ini sudah diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan MK larang polisi aktif duduki jabatan sipil, harus mundur atau pensiun. Nah, sekarang udah ketar-ketir itu begitu. Kenapa? Kalau dua fungsi ini masih tetap berjalan, maka kemudian yang terjadi di situ adalah ada polisi, ada sipil begitu kan ya, yang kemudian menjadi satu begitu kan ya. Dan pada akhirnya ini harus milih ya sekarang ini. Nah, negara hukum hanya bisa bekerja dengan baik kabarnya ketika batas kewenangan diatur secara jelas, yakni secara tegas, sehingga tiap lembaga ya tahu di mana ia berdiri dan apa yang harus ya menjadi tugas utamanya. Nah, begitu batas-batas itu dikabur, kekuasaan mulai tumpang tindih dan kewenangan yang seharusnya begitu berbeda dipaksa berjalan beriringan. Artinya, kalau sudah terkontaminasi begitu kan ya, yang namanya Parcok, maka kemudian mau tidak mau dua fungsi itu tetap dilakukan. Nah, Mahkamah Konstitusi memberikan arahan bahwa polisi aktif tidak bisa lagi menjabat duduk di sipil begitu kan. Nah, nanti mungkin tidak ada lagi di kementerian. Lantas bagaimana dengan TNI begitu kan? Nah, ini kan pasti membandingkan itu begitu. Jadi saya kira kalau lebih saatnya, lebih tepatnya saya kira apa yang kemudian diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi itu begitu kan, bahwa menegaskan bahwa polisi aktif begitu kan ya, polisi aktif tidak boleh duduki jabatan sipil. Saya setuju sekali begitu dengan ini begitu kan. Nah, dan MK menyatakan bahwa apabila ingin menduduki jabatan sipil ya harus mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya. Nah, larangan itulah yang kemudian begitu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan mengabulkan permohonan ya pada nomor 114 PUU begitu kan ya, yang menguji konstitusional ya norma pasal 28 ya ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian. Nah, inilah yang kemudian dui fungsi dari pihak kepolisian sudah tidak lagi di situ begitu. Ya kemana bang? Ya kita tahulah bahwa negara kita adalah negara hukum begitu, mau tidak mau ini harus diketok palu dan diganggu gugat, tidak bisa diganggu gugat begitu kan ya, karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final begitu. Nah, yang kemudian mengatakan begini, para pemohon menilai bahwa ya bahwa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau ya penalun bertentangan ya dengan prinsip netralitas ya aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik. Nah, inilah yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diketok palu begitu. Mau tidak mau ini dua fungsi ini sudah bisa berakhir begitu kan. Dia berasumsi ya dengan alasan bahwa tidak ada satupun negara demokrasi yang menempatkan polisi aktif sebagai pejabat sipil. Nah, karena sejak abad tahun 19 para pemikir pemerintahan seperti Max Weber hingga ya Woodrow Wilson membedakan antara birokrasi sipil dengan aparat keamanan. Biasanya itu berada di negara demokrasi begitu. Nah,
campur aduk kedua wilayah ini adalah hal yang justru ya dihindari ya di negara modern, karena kewenangan korsif yang dimiliki oleh Polri tidak boleh bercampur dengan kewenangan-kewenangan administratif yang dimiliki pejabat pemerintah sipil. Artinya nanti begitu di kementerian begitu kan ya, di dinas-dinas dan sebagainya tidak lagi ada dui fungsi soal Polri begitu. Artinya di satu sisi menjadi Polri, satu sisi berada di lembaga itu begitu. Nanti harus mundur begitu. Saya kira ini bagus begitu kan ya, tapi pertanyaannya kenapa TNI kok masih banyak begitu. Itu yang menjadi perdebatan sekarang. Kalau memang ingin dui fungsi ini ditiadakan begitu, maka TNI juga sama, kabarnya begitu. Ini salah satu komentar begitu kan, wajar begitu kan, ada pro dan kontra. Nah, kemudian Pak Jimli Asidiki sebagai sebagai ketua Komisi Percepatan Reformasi begitu kan ya, mulai mengidentifikasi berbagai persoalan-persoalan yang serius di tubuh kepolisian. Nah, setelah membuka ruang masuknya publik begitu sejak pembentukan oleh Presiden Prabowo Subianto, maka ketua komisi yakni Pak Jimli Asidiki ini ya menegaskan bahwa problem Polri begitu jauh lebih kompleks dari yang terlihat dan membutuhkan langkah pembenahan mendasar. Nah, makanya dia mengatakan mungkin ya ini harus benar-benar diberesi semua begitu. Apalagi ada kaitannya soal Parcok, apalagi ada kaitan dengan geng Solo, apalagi dengan kaitan-kaitan dengan yang lain begitu kan ya. Maka kemudian ini mungkin akan sudah diakhiri begitu oleh Pak Jimli. Dan kembali ke tadi begitu. Kenapa ini semuanya ini berbarengan? Soal diketok palunya dui fungsi Polri, terus kemudian Roy Suryo jadi tersangka, apakah nanti dibatalkan atau tidak? Ini kan menjadi hal yang kemudian masyarakat bertanya-tanya di situ begitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Tapi seru, saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Jimli begitu, karena telah memberikan satu terobosan baru, memberikan satu arahan yang begitu luar biasa, sehingga raut wajah dari pihak Kapolri di Pak Sigit begitu kan sudah mulai kelihatan begitu bahwa ini harus benar-benar diberesin semua begitu kan. Nampaknya tanggung jawabnya semakin kelihatan di situ begitu. Makanya saya pribadi begitu, baik kejaksaan, baik advokat, baik hakim, baik polisi begitu kan. Kalau semuanya ini bermasalah, maka ini harus benar-benar diselesaikan. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini nanti dikenal sebagai Presiden Bapak Hukum. Karena hukum inilah yang kemudian diberesi pertama kali begitu. Kalau hukum ini berjalan dengan baik, saya kira demokrasi akan lebih baik begitu kan. Kenapa? Karena kita orang-orang seperti koruptor, korupsi begitu kan ya. Kalau hukumnya diperbaiki, maka ini akan menjadi kekuatan bagi seorang Presiden Prabowo Subianto begitu kan. Untuk bagaimana ya supremasi hukum ini benar-benar ditegakkan. Karena kita lihat saja, ada orang korupsi yang dihukum hanya 5 tahun, dihukum 3 tahun begitu. Adilkah seperti ini? Ini kan ngeri-ngeri sedap, ya. Ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.